Karena apapun yang Anda lakukan atau dilakukan oleh siapapun di dunia maya ini, di dunia politik apalagi ini hanya dalam hitungan menit langsung orang bisa mengkonfirmasi ya. Langsung konfirmasi. Jadi apa saja konten yang Anda ungkapkan itu, maka hindari hoax. Ya, jangan sampai Anda menyebarkan hoax atau Anda membuat kesan gitu ya, pencitraan misalnya gitu ya, yang palsu gitu ya, yang sebenarnya mudah sekali dikonfirmasi gitu ya. Karena dalam hitungan mereka akan segera tahu. Dan begitu mereka tahu bahwa Anda membuat hoax atau Anda membuat pencitraan palsu itu, maka itu Anda justru akan menjadi bumerang ya, justru berbalik menjadi kampanye negatif untuk Anda. Ya, karena mereka akan membuli ya, mereka tidak suka sekali dengan dua hal tadi, hoax dan pencitraan-pencitraan yang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum vitae saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita sudah masuk pada marketing komunikasi politik yang ke-7 ya, marketing komunikasi politik yang ke-7 dengan topik meraup pemilih pemula. Sekali lagi, meraup pemilih pemula. Tapi pada teman-teman yang belum subscribe, silahkan like dan subscribe dulu supaya nanti kalian akan mendapatkan pemberitahuan dari saya kalau ada topik-topik menarik berikutnya. Teman sekalian, pemilu 2024 setahun yang akan datang, ini diperkirakan jumlah pemilih pemula dan milenial ini sekitar mendekati 60% dari total suara. So, kemampuan Anda untuk mengelola potensi suara yang hampir 60% itu akan sangat menentukan perolehan suara dan tentu saja kemenangan kalian. Berita baiknya bahwa untuk kampanye pada milenial ini kita bisa gunakan medsos, media sosial, yang dimana Anda bebas saja, ya Anda bebas mau mulai tanda kutip kampanye sejak sekarang ya selama 7 kali 24 jam ya, jadi tidak dibatasi mulai dari sekarang, bahkan mulai dari kemarin. Ini berita baiknya. Berita buruknya adalah jika Anda gaptek ya, tidak punya akun aktif seperti Facebook, IG, Instagram ya, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah masalah besar ya. Atau kalian punya akun aktif tetapi tidak punya followers atau followersnya sangat sedikit. Ya, itu pun juga bisa menjadi musibah ini. Tapi kalian nggak usah khawatir, silahkan simak saja YouTube ini sampai tuntas, nanti akan saya berikan solusinya. Nah, sekarang kita pelajari dulu ya, kita identifikasi dulu ya. Kita profiling dulu. Sebenarnya seperti apakah pemilih pemula itu? Jadi pemilih pemula itu yang pertama, karakteristiknya, mereka ini menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia maya. Sebagian besar. Bahkan mereka jarang berinteraksi secara langsung. Ya. Nah, jika kalian ingin berkomunikasi dengan mereka,
Ya, maka media yang paling efektif adalah media online. Ya, maka tadi Anda sangat mutlak untuk memiliki akun Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Dan tidak cukup hanya itu. Ya, kalian juga pertama setiap hari harus aktif membuat konten. Jadi ada konten yang sajikan, yang konten itu ya satu selera dengan mereka, dengan dunia mereka. Ya, yang selera mereka, yang mereka sukai, ya. Seperti itu. Kemudian konten-konten kalian itu digarap dengan algoritma digital yang canggih, ya, supaya bisa menjangkau banyak konstituen begitu ya. Oke. Tapi jangan khawatir karena skill untuk dua hal tadi itu Anda bisa bayar ya. Tapi kalau Anda bisa tangani sendiri tentu lebih murah. Oke. Kemudian yang kedua, apa ciri khas mereka yang kedua ya? Ciri khas dari pemilih pemula. Mereka sangat akrab dengan teknologi 4.0. Ya. Memiliki kekayaan dan pandai memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, sekarang apa antisipasi Anda? Antisipasinya adalah ya pertama Anda sendiri tidak boleh gaptek, ya. Anda sendiri paling tidak sudah update terus ya. Informasi teknologi yang sekarang ini muncul Anda harus punya gitu. Jadi nanti dalam buat konten pun juga menunjukkan bahwa Anda setidaknya paham mengenai industri 4.0. Dan yang kedua, yang penting ini penting sekali Anda pegang, karena apapun yang Anda lakukan atau dilakukan oleh siapapun di dunia maya ini, di dunia politik apalagi ini hanya dalam hitungan menit langsung orang bisa mengkonfirmasi ya. Langsung konfirmasi. Jadi apa saja konten yang Anda ungkapkan itu maka hindari hoax. Ya, jangan sampai Anda menyebarkan hoax atau Anda membuat kesan gitu ya, pencitraan misalnya gitu ya, yang palsu gitu ya, yang sebenarnya mudah sekali dikonfirmasi gitu ya. Karena dalam hitungan mereka akan segera tahu. Dan begitu mereka tahu bahwa Anda membuat hoax atau Anda membuat pencitraan palsu itu, maka itu Anda justru akan menjadi bumerang ya, justru berbalik menjadi kampanye negatif untuk Anda. Ya, karena mereka akan membuli ya, mereka tidak suka sekali dengan dua hal tadi, hoax dan pencitraan-pencitraan yang palsu. Nah, ini harus dihindari, yang dua ini Anda capkan baik-baik. Oke. Nah, kemudian yang ciri khas yang ketiga dari pemilih milenial. Mereka sangat mandiri dan merdeka. Ya, mereka memang sudah lahir itu sudah di alam reformasi, alam yang sudah bebas gitu ya. Mereka dengan orang tuanya sendiri, dengan gurunya sendiri pun juga tidak suka, mereka dikekang, dipaksa-paksa, nggak suka lagi ya. Maka apa antisipasinya? Antisipasinya yang pertama adalah bersikaplah demokratis juga. Ya, bersikap bebas, egaliter, ya, dan seterusnya, ya. Jadi Anda harus egaliter, ya. Jadi yang kedua Anda bersikap egaliter. Ya. Sekarang dengan guru saja mereka nganggap seperti teman gitu. Dulu kita kan segan ya dengan guru itu, kita mau bicara saja harus sopan santun, menjaga sikap, ya. Diperintah kita langsung taat. Sekarang nggak ada seperti itu. Guru itu dianggap aja seperti teman gitu ya. Bahkan biasa mereka ini ya seperti bercanda, ngeledek gitu ya, itu biasa ya. Nah, ini Anda juga tunjukkan sikap egaliter pada mereka ya, baik ketika Anda berkomunikasi lewat akun ya, itu Anda biasa saja. Kalau misalnya ada yang ngeledek, biasa saja gitu, anggapi dengan santai, bahkan dengan kasih stiker simile, jempol dan sebagainya nggak masalah, karena memang itu ciri khas mereka. Tetapi bukan berarti mereka tidak punya rasa hormat, tidak. Jadi mereka tetap apresiatif pada orang yang memiliki keahlian tertentu. Nah, maka ini jadikan sebagai peluang. Maka kalau Anda ini mau nyalak ini, Anda coba Anda miliki apa sebenarnya, kompetensi Anda itu apa? Bahkan kalau expertise Anda itu apa? Itu yang Anda tonjolkan, ya. Begitu Anda punya expertise yang bisa dikagumi oleh anak-anak milenial, zilenial itu, mereka pasti akan apresiasi pada
Anda. Oke. Sekarang karakteristik pemilih pemula yang keempat. Ya. Karakteristik pemilih pemula yang keempat adalah mereka ini open, ya. Mereka sangat terbuka. Nah, apa antisipasinya? Nah, kalau orang-orang suka terbuka biasanya juga orang yang bersahaja. Jadi tadi kebalikan dari tadi, mereka nggak suka pencitraan, tetapi mereka ya apa adanya tidak tunjukkan. Kalau Anda sebagai orang yang punya kompetensi, punya skill, bahkan punya expertise, kemudian Anda orangnya ini rendah hati, wah mereka justru lebih kagum pada Anda. Jadi bersikap apa adanya saja. Ya, nggak perlu jaim gitu ya. Nah, yang kedua maka Anda tidak usah jaim. Ya. Apalagi kalau misalnya Anda punya jabatan tertentu gitu ya. Apakah di pemerintahan itu ya. Atau apalah gitu, Anda punyai wewenang apapun gitu ya. Maka jangan dibawa-bawa. Mereka nggak suka itu ya, mereka nggak suka. Nggak usah dibawa-bawa, nggak usah bawa-bawa status jabatan dan sebagainya. Mereka nggak suka. Ya, tunjukkan justru tadi skill Anda, expertise Anda, atau kebolehan Anda itu Anda tunjukkan. Tapi Anda tetap bersikap humble atau rendah hati. Oke, sekarang yang terakhir, yang kelima, apa ciri khas dari pemilih pemula itu? Mereka punya ciri khas, mereka ini punya motivasi kuat untuk maju. Ya, mereka senang sekali dengan apa inspirasi, suka sekali dengan dorongan gitu ya, ajakan gitu ya. Yang sifatnya mengajak mereka sukses, itu mereka sangat suka. Nah, ini adalah peluang yang bagus. Ya, peluang bagus untuk Anda. Nah, ini dalam buat konten maka sangat dianjurkan Anda juga bisa menginspirasi ya. Memerankan diri seakan-akan Anda ini jadi motivator ya. Jadi mendadak ya. Kalau Anda sudah biasa jadi motivator, Anda adalah seorang dai ya, itu mudah sekali ya. Nah, dan memang faktanya sebenarnya kan Anda kan lebih sukses dibandingkan mereka kan begitu ya. Dari segi usia kan mereka belum menempati posisi apapun di masyarakat. Nah, sedangkan Anda kan sudah. Nah, ini sebenarnya fakta ini adalah Anda sebenarnya lebih sukses dari mereka, maka berikan motivasi, berikan inspirasi pada mereka ya, berperanlah seperti seorang motivator. Nah, sekarang tadi pertanyaan yang awal tadi saya jawab. Nah, bagaimana sih jika Anda ini gaptek ya, tidak punya akun aktif ya, tidak punya Facebook, IG, YouTube, TikTok dan sebagainya, atau Anda sudah punya akun tapi selama ini ya cuma dibiarkan saja atau untuk main-main saja ya, tidak menganggap penting. Nah, sekarang menjadi sebuah alat yang paling penting dari Anda untuk berkomunikasi dengan pemilih pemula. Nah, kalau memang Anda selama ini akun-akun tadi belum aktif, ya diaktifkan ya. Nah, memang bedanya ya, kalau Anda selama ini nggak aktif, Anda memang perlu biaya ekstra ya, karena ini Anda kan butuh cari follower yang banyak kan gitu. Padahal selama ini Anda nggak pernah begitu familiar dengan akun-akun tadi, ya maka harus Anda keluar biaya ekstra. Bahkan kalau memang Anda perlu satu kali mengiklankan konten Anda ya, karena di dalam iklan Facebook misalnya itu ya, di TikTok itu Anda bisa fokuskan pada dapil Anda, bisa. Jadi mau pilih daerah mana atau Anda mau milih mereka yang punya minat tertentu gitu ya, itu bisa ya, di Instagram, di fanpage ya, itu Anda bisa memilih ya daerah-daerah mana ya, tapi memang harus perlu biaya ya. Ya ini karena selama ini karena Anda tidak manfaatkan Facebook, Instagram, YouTube, TikTok itu untuk membangun brand Anda. Nah, ini nanti Anda juga bisa pelajari juga di akun saya sebelumnya yang satu tema dengan ini. Nanti Anda tinggal masuk aja di channel saya, kemudian Anda pilih playlist ya, kemudian pilih marketing komunikasi politik ya, bagaimana membangun brand itu sudah saya jelaskan di sana ya, tidak akan saya bicarakan lagi di sini. Oke.
Selamat mempraktekkan. Sebenarnya ini adalah kampanye lewat media sosial ini adalah kampanye yang paling murah, tapi bisa menjangkau ribuan orang, bahkan puluhan ribu. Ya, bahkan saya pernah mencoba ya mengiklankan di fanpage itu dalam waktu seminggu bisa menjangkau 50.000 orang. Nah, 50 orang bisa. Ya. Dan 50 orang itu kalau misalnya kita bisa mendapatkan katakanlah satu kali iklan itu misalnya gitu ya 2-3 per mil saja sudah Anda bisa hitung sendiri ya. Ya. Nah, nanti belum iklan-iklan yang lain. Baik teman sekalian, sampai ketemu lagi di marketing komunikasi politik yang selanjutnya yang ke-8. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.